Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita makin maju dan bersukacita dalam iman. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, menyucikan hati pikiran kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, supaya kami Tuhan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Biar kuat kuasa Tuhan menyertai kami, sehingga kami semakin maju dan bersukacita dalam iman kami. Sehingga setiap teman kami, saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah, kiranya Tuhan Engkau tolong, Engkau pulihkan, Engkau memberikan kekuatan, hikmat, dan jalan keluar. Demikian mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini Filipi pasal 1 ayat 25 sampai dengan 27, yaitu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, sehingga dia tinggal lama di tempat itu. Seharusnya dia harus meninggalkan tempat itu, namun dia bertahan beberapa waktu lama lagi, dengan tujuan supaya setiap mereka yang dilayani itu makin maju dan bersukacita dalam iman. Inilah salah satu bagian dari firman Tuhan dan Injil itu, bahwa setiap orang yang mendengar Injil, pasti Tuhan ingin supaya mereka itu lebih maju dan bersukacita di dalam iman. Bukan hanya lebih maju di dalam hal jasmani, terlebih adalah maju dalam hal rohani. Ketika seseorang mendapat kemajuan dalam jasmani, belum tentu dia bahagia, belum tentu dia mengalami damai sejahtera. Jikalau seseorang mungkin perusahaannya maju, ekonominya bagus, rumahnya bagus, tetapi kemudian keluarganya hancur berantakan, mungkin anaknya sakit atau mungkin juga menderita penyakit yang sangat kronis, saudara, itu tidak mungkin lagi dikatakan bersukacita. Oleh sebab itu dikatakan makin maju itu lebih mengandung kata-kata yaitu iman kita, kehidupan rohani kita, supaya kita ini mulai berjumpa dengan Tuhan, supaya kita mengerti firman Allah, sehingga kita tidak dalam kekhawatiran, kita tidak dalam ketakutan, kita tidak dalam stres, depresi, namun kita itu hidup di dalam penuh harapan, ya, punya pengharapan, punya kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mulai menjadi maju, saudara. Dan bukan hanya itu, namun kita mulai bersukacita, karena iman kita semakin meningkat. Itulah tujuan sebenarnya Tuhan datang kepada kita memberikan firman, supaya iman kita timbul, dan iman kita kemudian kuat dan maju, dan akhirnya kita bisa bersukacita, kita bahagia, kita punya pengharapan yang pasti. Kita lihat dulu ayat yang ke-26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena apabila aku kembali kepada kamu. Dikatakan sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Kemegahanmu dalam Kristus. Banyak orang, saudara, yaitu hidupnya itu memegahkan diri sendiri, memegahkan orang lain, bukan datang dari Tuhan. Sehingga dikatakan jelas sekali, kemegahanmu dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita maju, karena iman kita meningkat, karena kita sukacita oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak orang di dunia ini, akhirnya dia memegahkan apa saja, rumahnya, mobilnya, ya, namun akhirnya hilang semua, dia menjadi malu. Ada yang masuk penjara, ada yang harus melarikan diri. Ada contoh-contoh begitu banyak orang yang sudah diberkati kaya, yang ada di luar negeri, yang punya perusahaan minyak yang begitu besar, uangnya sudah terlalu banyak karena serakah saja, karena dia membanggakan ya hartanya yang banyak sekali, rumah yang mewah, ya
luar biasa sekali. Kenalannya dengan pejabat-pejabat tinggi, suatu saat dia mengalami kerugian yang begitu besar. Dan dia malu, akhirnya dia terpaksa berbohong walaupun hartanya masih banyak. Akhirnya dia masuk dalam penjara. Teman-temannya tidak menolong dia. Orang pejabat pun tidak berani menolong dia. Karena dia memegahkan apa yang dia punya. Dia memegahkan apa yang dia andalkan. Dia tidak memegahkan yaitu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagai umat-umat Tuhan, apa yang kita terima itu baik yang luar biasa, maupun hal-hal yang begitu mentakjubkan. Ingat, saudara, jangan sampai itu menimbulkan iri dan kita hidup memegahkan hal itu yang fana. Justru kita harus punya kemegahan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Yaitu kita mulai bangga sebagai anak-anak Tuhan, bangga sebagai murid Yesus, bangga sebagai orang Kristen. Kenapa, saudara? Karena mendapatkan sukacita dari Roh Kudus. Karena imannya semakin meningkat. Karena iman semakin meningkat, otomatis hidupnya dalam melihat kesulitan itu caranya melihat berbeda. Orang yang imannya sedang turun, kalau dia melihat persoalan kesulitan itu melihatnya seperti hantu. Tetapi kalau imannya semakin kuat dan hebat, maka di dalam kesulitan masalah itu bukan lagi hantu, tetapi suatu anak tangga yang membuat dia bisa naik peringkat untuk melihat lebih ke atas. Inilah sebabnya firman itu diberitakan, sehingga Paulus itu pun mewakili dari para penginjil ataupun hamba Tuhan, ingin jemaat, ingin orang yang mendengar firman, ingin supaya anak-anak Allah ini imannya maju. Dan mulai dia memegahkan dalam Kristus Yesus yang luar biasa. Supaya kita tidak lagi bergantung kepada dunia yang bisa berubah seketika. Namun Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita sehat, ketika kita punya uang, ketika kita mulai jaya, banyak orang datang. Ketika kita jatuh, orang pada meninggalkan semua. Saya melihat banyak teman-teman saat ini, saudara kita juga, ada jemaat kita juga, yang saat ini saudara mungkin menderita. Dan dia dihindari oleh teman-temannya, keluarganya. Namun kami sebagai pelayan Tuhan tetap mendoakannya. Walaupun kami tidak bisa menjangkau, tidak bisa membesuknya, namun kami tetap mendoakannya. Karena itu tugas kita, dan kita membagikan firman-firman supaya dia menjadi kuat kembali. Itulah karena apa? Karena firman itu yang memberi kemampuan, kekuatan kepada setiap kita. Kita lihat ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini satu nasihat yang luar biasa, yaitu supaya hidup kita ini berpadanan, yaitu sesuai, berstandar dengan Injil Kristus, punya dasar Injil Kristus. Jangan hidup kita itu menyimpang dari Injil, dari pengajaran Yesus. Jangan sampai hidup kita tidak sesuai dengan Injil atau pengajaran Yesus. Jangan sampai hidup kita, kelakuan perkataan kita tidak menjadi satu cermin tentang apa yang kita imani. Banyak orang Kristen, orang percaya sekarang, saudara, mulai mempelajari firman Allah, mulai sungguh-sungguh mengeterapkan firman dalam hidupnya. Mereka mulai menyadari, karena di akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa, sehingga seorang mempunyai satu kesadaran untuk mulai membaca firman, untuk mengaplikasikan dalam hidupnya, untuk memberitakan firman itu melalui kehidupan dia yang sesuai atau yang sepadan dengan Injil Kristus itu sendiri. Sudah bukan zamannya orang-orang Kristen yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Harusnya kita tahu di dalam ajaran itu mengandung janji. Setiap orang yang mengikuti firman itu, dia sama dengan membangun rumahnya di atas batu. Walaupun ada masalah, persoalan begitu besar, dia tidak akan hancur, tetapi dia tetap utuh. Kita lihat ayat di bawahnya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kembali lagi, iman itu harus timbul dari berita Injil itu. Jangan kita, saudara, mendengar Injil, tapi iman tidak timbul. Berarti yang kita dengar itu adalah salah, atau
poinnya yang kita terima itu kita menangkapnya salah. Sehingga dikatakan kita harus bisa sehati, seroh, jiwa. Dengan apa saudara? Dengan orang-orang suci, dengan orang-orang kudus, dengan mereka yang hidup di dalam Injil itu sendiri. Sehingga hari ini kita boleh belajar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jauh daripada Injil. Iman itu harus timbul. Kembali lagi, apa yang kita baca, Injil itu menjadi santapan sehari-hari sehingga iman itu timbul. Dan iman menjadi teguh kuat sehingga kita menjadi kuat dan bersukacita di dalam iman. Banyak orang saat ini yang percaya Tuhan namun hidupnya di dalam duka cita. Karena apa? Karena imannya tidak kuat. Karena tidak hidup dalam janji Tuhan. Tidak punya pengharapan. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami supaya mereka meneguhkan, memperkuat, mempertebal iman mereka. Supaya mereka punya pengharapan. Supaya mereka menjadi kuat. Dan mereka bersukacita di dalam iman dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau dalam pergumulan, dalam masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Percayalah dengan iman, terimalah janji Tuhan. Hiduplah di dalam Injil, di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah pulih, jadi sembuh. Dapatkan pertolongan dari Tuhan, jadilah kuat. Dan jadilah berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.